buat ibu-ibu atau orang tua yang memang saat ini call-nya 5 karena galbay, terus anaknya bercita-cita ingin jadi kerja di bank, mungkin ingin kerja di ini, apakah berpengaruh? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga di hari pertama kerja ini kalian semua dalam kondisi prima dan dalam kondisi yang baik-baik saja, terutama untuk finansialnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga kalian tetap setia di sini dan terus update bersama saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang beberapa permintaan dari teman-teman yang bilang, Mbak tolong bahas, bener nggak Mbak? Tidak hanya di lintas perbankan saja, kalau kita mau melamar kerja pasti ditolak karena BI checking kita jelek. Nah, kita akan bahas di sektor-sektor mana saja yang memang harus menggunakan SLIK untuk daftar kerjanya. Untuk teman-teman yang masih muda, yang baru tamat kuliah atau tamat SMA, simak baik-baik tips dari saya agar kalian bisa selamat dan tetap bisa bekerja walaupun BI checking kalian jelek. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya ya berita ini sempat viral baik di TikTok, terutama dari Twitter ya, Twitter, terus tuh di TikTok, baru di Instagram, dan kita akan bahas ke YouTube. Mungkin di YouTube juga sudah ada sebagian yang bahas. Nah, saya ambil kutipan dari Mbak ini, Mbak Cincin kalau nggak salah namanya ya. Jadi beliau mengatakan ada 5 orang kandidat yang ditolak di perusahaannya gara-gara BI checkingnya jelek. Jadi orang-orang yang komen di Twitternya ini rata-rata nggak banyak nanya dia ditolak instansi apa, apakah perbankan, ataukah pertambangan, ataukah manufacturing, ataukah untuk kesehatan. Mereka rata-rata nggak nanya secara detail, langsung aja pada kebingungan, ketakutan, apalagi di Twitter rata-rata penggunanya adalah anak-anak muda 30 tahun ke bawah ya. Kalaupun ada 30 tahun ke atas itu biasanya mantan-mantannya dulu lah gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi buat semuanya ya, buat teman-teman semuanya, memang ya beberapa belakangan ini karena banyaknya berita tentang penolakan anak muda yang mencari kerja ini, pemerintah akhirnya memutuskan untuk semua pinjol wajib masuk SLIK. Nah, di beberapa vlog saya sempat saya mengatakan ada yang beberapa tidak masuk SLIK, tapi akan diberlakukan oleh OJK mulai kapan saya tidak tahu. Nantinya semua pinjol tanpa terkecuali akan masuk SLIK. Nah, kita akan update lagi ya, soalnya yang namanya pinjol itu akan selalu berubah. Kita tidak tahu, bisa jadi hari ini dia tidak ada DC, besok-besok dia ada DC, karena pergolakan ekonomi aja untuk sektor perekonomian. Menteri ekonomi kita, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani aja tidak bisa menebak ke depan itu, apalagi untuk 2024 itu dia tidak bisa tahu pergolakan dari ekonomi Indonesia ini. Makanya kita harus selalu update apa-apa yang terjadi, apa-apa saja pinjol-pinjol yang baru akan menurunkan DC-DC lapangannya gitu ya. Jadi tidak bisa jadikan patokan apakah ini akan ada DC sekarang, tiba-tiba minggu ini sudah ada DC lapangannya. Nah, itu kita akan update terus ya. Oke teman-teman, saya akan bahas ya. Jadi dari Mbak Cincin ini, setelah banyak yang bertanya, akhirnya dia mengatakan bahwa sektor pekerjaan dia adalah perbankan. Jadi kalau memang teman-teman punya cita-cita untuk kerja di perbankan, di bank manapun ya, tanpa terkecuali baik itu bank daerah, bank desa, ataupun BPR, kayak tempat kami adalah BPR. Kalau di Batam itu lebih terkenal dengan BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Itu semua calon karyawan yang masuk memang harus wajib cek SLIK. Karena apa tujuannya? Nggak mungkin kan mereka mau mengajarin ataupun menjelaskan kepada nasabahnya tentang keuangan sementara mereka BI checkingnya jelek sendiri. Itu ya, yang pertama untuk perbankan. Terus yang kedua untuk orang-orang yang akan mutasi kerja ataupun naik jabatan di bidang perbankan juga sekarang wajib untuk cek SLIK. Jadi karyawan yang ada di bank sekalipun yang sudah menetap sebagai karyawan permanen ataupun sebagai karyawan kontrak, yang kontraknya terus berlanjut, kalau jabatannya bagus dan kerjanya bagus, mereka akan naik jabatan. Nah, pada saat naik jabatan itu biasanya di akhir tahun itu mereka akan dicek SLIK-nya.
dan juga itu mempengaruhi dengan bonus mereka ataupun KPI. Ingat ya, sekarang ini yang namanya bonus-bonus itu, bonus-bonus perusahaan itu sudah mengacu kepada KPI. Nah, KPI ini juga mengacu kepada SLIK OJK ataupun BI checking untuk yang kerja di perbankan. Sekarang saya membahas tentang pekerjaan yang ada di perbankan. Ya teman-teman ya, jadi setiap akhir tahun biasanya ada penilaian-penilaian seperti itu. Nah, buat kalian semuanya yang kerja di perbankan manapun, perbaiki pelan-pelan SLIK OJK kalian. Kalian sendiri pasti sudah tahu bagaimana cara memperbaikinya dan kalian berada di skor mana. Itu yang pertama. Yang kedua, di sektor leasing. Leasing tahu teman-teman, leasing itu seperti BAF, Busan atau Finance, Mega Finance, Kredit Plus, Adira. Nah, itu leasing. Leasing pembiayaan resmi. Home credit juga. Home credit bukan yang pinjol ya. Home credit yang pembiayaan. Nah, di situ setiap karyawan yang mau masuk juga wajib cek SLIK OJK atau BI checking. Karena apa? Mereka bagian dari perbankan atau bagian dari sektor keuangan. Jadi mereka itu menerima ke pembiayaan dari seperti kredit barang elektronik ataupun juga kredit mobil ataupun kredit kendaraan, dan juga kadang-kadang kalau memang pembiayaan mereka besar, mereka juga bisa kredit rumah bekas ya, bukan rumah baru, karena biasanya kalau rumah baru lebih mengarah kepada perbankan atau bank konvensional ya. Nah, itu sektor-sektornya. Yang kedua yaitu leasing. Bagi kalian yang punya cita-cita mau masuk misalnya kalian sekarang kuliah di bidang ekonomi ataupun bisnis manajemen ataupun juga fakultas keuangan, itu skornya wajib bagus karena itu yang menentukan kalian. Kalau misalnya saat ini kalian galbay dan berada di posisi skor 5, itu pembersihan namanya butuh waktu 2 tahun. Jadi kalian sudah harus tahu bagaimana cara membersihkan nama kalian. Ya teman-teman ya, cek SLIK dari sekarang buat teman-teman anak muda nih, buat karyawan teman-teman yang sudah bekerja terus masih di leasing juga atau masih di bank, tetap cek SLIK-nya. Kita tidak tahu, mana tahulah kalian punya rezeki untuk naik jabatan gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu adalah bidang asuransi. Nah, asuransi ini bagaimana? Bidang asuransi yang dibawahi oleh manajemen perbankan, bukan yang swasta. Kalau yang swasta seperti Prudensial gitu ya, terus tuh Hanwa, itu kayaknya dia lebih ke swasta, jarang yang ada ngecek SLIK. Saya tidak tahu ya, kebetulan saya bukan bagian dari mereka, jadi saya tidak pernah cari tahu apakah mereka masuk ke dalam SLIK. Tapi saya pernah ditawari untuk menjadi marketing untuk mencari nasabah yang mau bergabung menjadi nasabah asuransi. Itu saya tidak dicek SLIK, hanya minta KTP dan data diri saja. Itu tidak dicek SLIK, sudah menjadi karyawannya. Tetapi yang masuk ke dalam SLIK adalah asuransi yang dibawahi perbankan seperti Mandiri Life, BNI. Kan ada produk-produknya tuh yang asuransi kan ya, Bank Danamon itu biasanya mereka mengeluarkan asuransi untuk para nasabahnya. Nah, untuk bekerja di situ mereka wajib cek SLIK OJK. Jadi itu memang wajib cek SLIK karyawannya, karena mereka walaupun hanya menjelaskan tentang bahwa asuransi ini mengcover kesehatan, pendidikan, dan juga tabungan untuk akhir tua ya, tetap mereka wajib dicek SLIK-nya. Karena apa? Mereka berorientasi kepada keuangan. Gitu teman-teman ya, asuransi perbankan. Buat teman-teman semuanya yang bekerja atau yang kuliah di bidang asuransi, nah itu kalau mau kerja nantinya, misalnya kalian targetnya adalah asuransi yang ada di bank ini, kalian wajib perbaiki SLIK OJK kalian. Dan juga teman-teman yang sekarang ini sudah menjalani pekerjaan di bidang asuransi, tetap perbaiki cek SLIK-nya. Kita juga tidak tahu, mana tahu kalian naik jabatan ataupun mutasi ke daerah yang lebih baik lagi. Yang terakhir adalah di bidang perpajakan. Nah, kalau perpajakan ini juga dicek SLIK OJK. Kalau ada yang bertanya, Mbak, kalau ada yang menerima admin di pajak atau di yang mereka berdiri sendiri, badan usaha yang berdiri sendiri, nah itu biasanya tidak. Tapi kalau di bidang perpajakan di perusahaan khusus Kementerian Perpajakan itu dicek SLIK. Kalau teman-teman misalnya pengen jadi seorang karyawan bekerja di imigrasi atau di badan pengawasan keuangan
atau di badan tentang yang berkaitan dengan keuangan yang ada di pemerintahan. Misalnya kalian berniat untuk menjadi bagian dari pegawai negeri sipil ataupun BUMN yang menangani tentang keuangan, itu akan wajib dicek SLIK. Ya teman-teman ya, cek SLIK. Mungkin kalian nggak tahu nih saat ini mereka cara ngecek SLIK-nya gimana. Untuk orang-orang yang akan bekerja di bidang-bidang ini, mereka punya sistem yang langsung terintegrasi dengan perbankan untuk ngecek SLIK kalian. Makanya diminta KTP-nya, diminta KK-nya, itu nanti mereka akan cek SLIK gitu ya. Nah, buat ibu-ibu atau orang tua yang memang saat ini call-nya 5 karena galbay, terus anaknya bercita-cita ingin jadi kerja di bank, mungkin ingin kerja di ini, apakah berpengaruh? Nah, jawaban dari saya tidak berpengaruh, karena cek SLIK itu hanya berpengaruh kepada satu orang saja. Misalnya saya cek SLIK, saya istri, saya cek SLIK ternyata call-nya 5, suami saya cek SLIK ternyata call-nya 1 lancar. Nah, terus kami berdua akan mengajukan pinjaman ke bank. Nah, itu akan berpengaruh. Tapi ketika anak saya mau melamar bekerja di bidang perbankan ataupun imigrasi ataupun di sektor keuangan yang lain, mereka hanya akan dicek sesuai dengan nomor KTP mereka saja. Nah, biasanya walaupun mereka minta KK, itu hanya untuk mengetahui tentang keberadaan dan status dari kedua orang tuanya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi biasanya kakak itu berpengaruh kepada misalnya akte lahir, ijazah, apakah benar namanya sesuai dengan yang ada di ijazah dan ini adalah orang tuanya. Jadi untuk anak-anaknya yang mau bekerja di bidang sektor keuangan dan orang tuanya berada di call 5, itu tidak akan berpengaruh. Gitu teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya, buat teman-teman semuanya yang misalnya saat ini terpaksa harus meminjam pinjol, karena terpaksa membantu keluarga, bantu ibu atau bantu saudara karena tinggal di rumah saudara, kalian jangan takut. Kalian bisa bekerja di bidang yang lain yang selain saya sebutkan. Kalian bisa bekerja di bidang industri manufaktur, pabrik-pabrik, pembuat kosmetik atau pembuat elektronik ataupun pembuat makanan, itu tidak akan berpengaruh kepada kalian, itu tidak akan dicek SLIK. Terus lagi kalau misalnya mau bekerja di bidang desain, itu juga tidak akan berpengaruh. Banyak, itu pertambangan juga bisa, di sektor desain perumahan interior juga bisa, itu mungkin juga mau bangun bisnis sendiri, terus kalian punya call 5 tapi terpaksa kalian harus membuka bisnis dan harus memiliki rekening khusus untuk bisnis, itu tidak akan berpengaruh. Walaupun kalian juga mau ke luar negeri, misalnya keluarga kalian ada mau umroh, terus kalian terpaksa harus ikut untuk menemani keluarga kalian, itu tidak akan berpengaruh kepada paspor kalian, ataupun kepada KTP, ataupun kepada rekening kalian, tidak akan berpengaruh. Yang berpengaruh hanya kepada sektor keuangan yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya, kalau kalian memang punya cita-cita pengen banget kerja di perbankan, berarti kalian wajib harus perbaikinya pelan-pelan dari sekarang. Kalian bisa cicil sesuai dengan SLIK OJK kalian, ataupun kalian bisa bayar dan kalian tunggu, kalian bisa lihat kalian berada di skor mana. Gitu ya. Tapi kalau kalian tidak punya cita-cita untuk bekerja di bidang sektor perbankan, kalian bisa cari di sektor yang lain, bisa menjadi programmer ataupun YouTuber ataupun menjadi seorang influencer, kita tidak tahu ya, karena masih banyak rezeki di jalan lain selain perbankan. Gitu ya. Terus kalau ada yang bertanya, Mbak ini lagi buka-buka banyak nih untuk CPNS guru, terus CPNS untuk kementerian ini. Nah, bisa kalian lihat kalau kementeriannya tidak bersinggungan dengan keuangan, insya Allah kalian lulus. Kalau mau masuk polisi gimana Mbak? Masuk polisi, masuk TNI, ataupun mau masuk angkatan udara ataupun bagaimana, itu tidak akan berpengaruh teman-teman. Yang berpengaruh itu lebih kepada kesehatan kalian, apakah kalian sehat ataupun tidak. Nah, itu dia teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan membuka pikiran kalian lagi tentang SLIK OJK. Kalau kalian mau tahu cara mendapatkan SLIK OJK yang cepat dan menggunakan HP, ikuti langkah-langkah yang ada di vlog saya di bawah ini, sudah saya jelaskan. Kalian bisa cari sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.